Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi informasi terkait buklet hama dan penyakit jambu kristal, Psidium guajava, hasil identifikasi di kebun jambu kristal Helena Desa Candi, Jatirejo, Karanganyar. Disusun oleh Nur Rohimah Hanik, M.P., Triwiharti, M.C., Ahmad Roshid, M.Pd. dan Dr. Ratna Dewi Eskundar. Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Jambu kristal, Psidium guajava merupakan komoditi buah nasional yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan, termasuk tanaman buah yang digolongkan dalam kelompok jambu biji. Hidup di daerah tropis dan di daerah subtropis, sehingga tanaman ini banyak dibudidayakan di banyak negara termasuk Indonesia. Jambu kristal memiliki tekstur buah yang renyah, sehingga berpotensi untuk menggantikan ketersediaan buah impor khususnya buah pir dan apel, Ramdona Rohdiani. Ansetia 2019. Selain itu, Kementerian Pertanian sangat mendorong pengembangan budidaya jambu kristal karena perawatan tanaman ini tergolong sederhana dan dapat terus berbuah sepanjang tahun. Fadila 2014. Kandungan vitamin C yang terdapat pada jambu kristal, Psidium guajava adalah 2 kali lebih banyak dibandingkan jeruk manis yang hanya 49 mg per 100 g buah segar. Vitamin C sebagai antioksidan sebagian besar terkonsentrasi di kulit dan daging buah bagian luarnya yang terbilang cukup lunak dan tebal pada buah menjelang masak. Kandungan serat berupa pektin bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Tanin dan likopen yang bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan dan sirkulasi darah, serta menyerang virus, sedangkan likopen merupakan karotenoid yang memiliki aktivitas antioksidan yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan tubuh dari beberapa jenis penyakit kanker. Susilowadi A. 2008. Sejak tahun 2017 budidaya komoditas jambu kristal, Psidium guajava sudah mulai dikembangkan secara luas di Kecamatan Ngargoyoso, dan kebun wisata petik jambu Helena sudah dikembangkan sejak tahun 2012, kata Pak Kamsianto, pemilik kebun. Salah satu masalah potensial dalam budidaya jambu kristal, Psidium guajava yaitu adanya serangan hama dan penyakit yang merupakan penghambat utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengganggu fisiologi dan pertumbuhan tanaman. Diagnosa penyakit pada tanaman biasanya dilakukan oleh seorang peneliti tanaman yang didasarkan pada gejala yang timbul dan diamati oleh peneliti, Raharjo 2017. Resiko tertinggi penurunan produksi buah jambu kristal antara lain berkaitan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, ekstrim, serangan hama dan penyakit tanaman, kesalahan dalam proses pembungkusan buah, kesalahan proses pemangkasan, belum adanya sop yang terdokumentasi dan lain-lain. Jambu kristal yang berkualitas baik dapat dilihat dari nilai nutrisi, pengujian rasa, dan tekstur buah. Tampilan buah merupakan point of interest konsumen dalam memilih buah jambu kristal. Pratiwi et al. 2022. Oleh karena itu, tampilan buah khususnya kemulusan buah seringkali menjadi kendala dalam pemasaran buah baik dari petani dari kebun maupun pada tingkat distributor di pasar. Prameswara 2019. Menurut Eriza Anwar Anruli 2015, hama yang biasa ditemukan di perkebunan jambu kristal adalah Attacus atlas, Setoranitens, Trabalase, ulat kantung, ulat pucuk, ulat jengkal, Lepidoptera, Paracoccus marginatus, Apis gossypi, kutu pelindung, Hemiptera, belalang, Orthoptera, Bactrochera carambolai, Diptera, dan Carpophilus sevi, Coleoptera. Sedang menurut laporan hasil penelitian Swibawa et al. 2018 yang menyebutkan bahwa nematoda itu menyerang tanaman jambu kristal di Lampung Timur adalah Meloidogyne incognita dan MM javanica. The plant parasitic nematodes found in guava plantations in Lampung were Meloidogyne, Apelenchus, Hemicricon moides, Tilenchus, Apelenchoides, and Cipinema. The free-living nematodes were Rhabditis, Dorylaemus, Dorylaimin, and Mononchus. Meloidogyne was a dominant and important plant parasitic nematode in crystal guava cultivation in Lampung. Nabilah et al. 2021. Adapun penyakit yang ditemukan serta patogen penyebab pada jambu kristal adalah karat merah, Cephaleuroseka, kanker buah Pestalotia, Pestalotia sapic, Anthracnosa, Coletotrichum saper,
dan embung jelaga, Triposporium sapo. Beberapa penyakit karena faktor abiotik yang ditemukan yaitu buah memar, benturan fisik, dan hawar daun, herbisida. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian eksplorasi atau pengamatan. Kegiatan penelitian dilakukan selama 4 bulan, Januari-April 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Wisata Jambu Kristal Helena Desa Jandi Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Ngargoyoso merupakan daerah pengembangan perkebunan jambu kristal yang masih pada tahap awal, terutama untuk wisata petik buah jambu kristal baik pada lahan perkebunan maupun pekarangan rumah penduduk. Dari hasil kegiatan pengamatan di kebun jambu kristal, Helena dapat diidentifikasi beberapa jenis hama dan penyakit pada tanaman jambu kristal. Hama dan penyakit pada tanaman jambu kristal hasil identifikasi di kebun Helena. Yang pertama disebabkan gigitan, codot, Chinopterus peepel. Ciri-ciri dan gejala serangan. Buah mengalami kerusakan fisik diakibatkan gigitan kodot. Serangan dari hama codot tentu sangat menjengkelkan, karena biasanya codot memakan hasil buah yang telah ranum dan siap panen. Padahal kita telah merawat pohon buah tersebut mulai dari bibit hingga siap menghasilkan. Kan sangat menjengkelkan jika yang menikmati segala jeripayah tersebut adalah hama codot, anonim 2019. Codot, Chinopterus pipi. Ini seringkali membuat para petani jambu kristal harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam memproteksinya. Terlebih lagi, untuk hama yang satu ini biasanya menyerang pada malam hari. Codot itu biasanya menyerang pas jambu sudah mulai masak. Biasanya dimakan sampai habis atau tinggal separuh. Cara penanggulan. Cara paling efektif adalah dengan membuat jaring jebakan, selain itu juga bisa dengan menyemprotkan insektisida, memangkas ranting atau cabang yang tidak produktif serta memberi penerangan ekstra, karena hama kodot menyukai tempat yang gelap. Yang kedua adalah disebabkan gigitan lalat buah, Bactrochera dorsalis. Ciri-ciri dan gejala serangan. Lalat buah sering menyerang jambu kristal pada musim penghujan. Spesies lalat buah yang menyerang tanaman jambu kristal adalah Bactrochera albistrigata, Bactrochera cucurbitae, Bactrochera umbrosa, Bactrochera carambolai, dan B. papaya, Pratiwi et al. 2022, serangan Bactrochera spepe dapat menurunkan kualitas dan kuantitas jambu kristal, sehingga diperlukan pengendalian terhadap lalat buah secara intensif dan berkelanjutan. Ciri fisik jambu kristal, Psidium guajavae, yang terserang hama lalat buah, Bactrochera dorsalis, yaitu akan terlihat noda hitam dan lubang kecil-kecil pada permukaan buah. Lalat betina meletakkan telur dalam daging buah jambu kristal muda, kemudian telurnya menetas menjadi larva. Larva yang tumbuh akan menggerogoti daging buah yang hampir matang, masak, sehingga menyebabkan pembusukan buah. Terkadang penampilan buah dari luar tampak mulus, namun di dalamnya sudah membusuk dan penuh larva dari lalat buah, karya Nanaan Anjarwati 2022. Ukuran tubuh lalat buah sama dengan besar lalat rumah, membujur, bersayap dan pinggangnya ramping, mempunyai spot-spot pada muka. Cara penanggulan. Pengendalian hama lalat buah, Bactrochera dorsalis, yaitu dengan pembungkusan buah menggunakan plastik polietilen atau bisa juga menggunakan insektisida petrogenol untuk pemusnahan hama lalat buah ini. Yang ketiga disebabkan gigitan, kepik kumbang koksi, Helopeltis sepei. Ciri-ciri dan gejala serangan. Kepik, Helopeltis sepei, merupakan hama yang memiliki mulut penusuk dan penghisap. Hama ini menyerang pucuk dan buah, sehingga menyebabkan bercak nekrotik hitam yang dapat membekas sampai buah tersebut matang. Weller 2000. Pada hama kepik ini terdapat kelenjar ludah yang dijumpai enzim amilase, protase dan lipase yang dapat berguna untuk merombak jaringan tanaman dan penetrasi stilet serta melawan pertahanan kimia tanaman inang. Sarker and Mucopadiae 2006. Serangan berat dapat menyebabkan buah yang masih kecil menghitam, mengering hingga mati, sehingga dapat mengurangi produksi. Afifah, Tondok, Entoding, 2017. Mahdona N 2009 juga menambahkan bahwasanya serangan dari hama kepik ini pada buah muda menyebabkan layu pentil dan umumnya buah akan mengering kemudian rontok. Apabila pertumbuhan buah jambu biji terus berlanjut, maka kulit buah akan mengeras dan retak-retak,
lalu terjadi perubahan bentuk buah yang dapat menghambat perkembangan biji di dalamnya. Apabila hama menyerang pada pucuk, maka akan menyebabkan mati pucuk. Pengendalian yang bisa dilakukan untuk menekan jumlah hama kepik ini di perkebunan antara lain dengan membungkus buah dengan kantong plastik, pemupukan secara teratur, pemangkasan, sanitasi tanaman inang, serta juga dapat dengan pemilihan bibit unggul. Pengendalian ini juga merupakan kegiatan pencegahan serangan hama kepik tersebut. Cara penanggulan. Secara hayati, pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan musuh alami dari hama kepik yakni berupa Beauveria bassiana. Yang keempat disebabkan kutu putih, Paracoccus marginatus. Ciri-ciri dan gejala serangan. Kutu putih, Paracoccus marginatus, memiliki tubuh berwarna putih dan biasanya terdapat tepung berwarna putih di sekitar tempat hidupnya. Hama ini dapat ditemukan di seluruh bagian tanaman, seperti daun muda dan tua, buah, bunga, dan cabang muda. Gejala yang dapat kita amati pada tanaman yang terserang hama kutu putih, Paracoccus marginatus, adalah klorosis, daun layu keriting, buah belang, bunga dan buah jambu kristal yang terserang kutu putih akan menjadi kering dan berwarna hitam. Hama kutu putih menghisap cairan tanaman, mengeluarkan kotoran manis, melon yang mengundang jamur jelaga dan semut. Kutu putih dapat menyerang bibit tanaman dan tanaman dewasa. Serangan banyak terjadi, Karyada Nanaan Anjarwati 2022, pada musim kemarau dan penyebaran kutu putih dibantu oleh angin, manusia dan burung karena ukurannya yang kecil dan ringan, sehingga mudah menyebar luas. Cara penanggulan. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida agar lebih praktis dan efisien. Namun penggunaan insektisida ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian secara alami, yaitu dengan menggunakan parasitoid. Diharapkan pengendalian secara alami biologis ini dapat meningkatkan kualitas produksi jambu kristal organik yang ramah lingkungan. Karyada Nanaan Anjarwati 2022. Yang keenam adalah kanker berkudis oleh cendawan Pestalochiopsis psidi. Ciri-ciri dan gejala serangan. Menurut Firmansyah 2015, dan penyebab kanker berkudis ini adalah cendawan Pestalochiopsis psidi, PAT, mordu. Penyakit ini dapat menyerang daun dan buah. Pada daun terdapat bercak kelabu atau coklat tua, sehingga disebut juga penyakit bercak daun, sedangkan pada buah penyakit ini ditandai dengan bercak-bercak gelap yang kecil, kemudian membesar berwarna coklat tua, dengan tekstur buah pecah-pecah dan tampak seperti kanker. Sedang menurut Faridah 2011, kanker buah disebabkan oleh fungi Ascomycet ini mudah dikenali karena pada permukaan buah yang terinfeksi terlihat struktur berwarna oranye menutupi permukaan buah. Buah yang terinfeksi yaitu buah-buah yang masih kecil. Buah berwarna coklat gelap dan menjadi keras. Kanker buah oleh fungi Ascomycet ini mudah dikenali karena pada permukaan buah yang terinfeksi terlihat struktur berwarna oranye menutupi permukaan buah. Buah yang terinfeksi yaitu buah-buah yang masih kecil. Buah berwarna coklat gelap dan menjadi keras. Cara penanggulan. Usaha pengendalian penyakit ini adalah dengan membungkus, membrongsong buah, dan memotong bagian tanaman yang sudah terinfeksi untuk dibakar agar penyakit tidak menular ke tanaman yang lain.
Yang ketujuh adalah karat merah oleh alga, Cephalourus virescens. Ciri-ciri dan gejala serangan. Penyakit karat merah ini disebabkan oleh alga Cephalourus virescens pada daun, bunga, buah, ranting, dan batang tanaman jambu kristal. Penyakit ini memiliki gejala pada permukaan atas daun ditumbuhi talus yang tegak, dengan filamen berwarna kuning atau merah kecoklatan. Daun yang terinfeksi biasanya terletak pada bagian tepi daun, pinggir daun atau seringkali menyebar pada permukaan daun. Atitika Misra 2004 dan Wahyudi 2019. Bercak pada daun biasanya berupa bercak titik kecil, bahkan sampai bercak yang besar, menyatu bahkan juga bisa berpencar. Bercaknya berbentuk bulat dan berwarna coklat kemerahan. Penyakit ini mempunyai benang-benang yang masuk ke bagian dalam jaringan tanaman yang didekati, sehingga menyebabkan daun bercak akan tampak seperti beludru. Atitika Misra 2012. Cara penanggulan. Pengendalian penyakit karat merah ini bisa dilakukan dengan penyemprotan tembaga oksiklorida 0,3% sebanyak 3-4 kali dengan interval 15 hari hingga gejala membaik. Atitika Misra 2012. Selain itu, juga bisa menggunakan metode jarak tanam yang tidak rapat dapat mengurangi penyebaran karat merah. Dan yang terakhir disebabkan karena kekurangan zat hara, kalium magnesium. Ciri-ciri dan gejala serangan. Salah satu penyakit yang teridentifikasi adalah defisiensi unsur hara yang ditandai dengan perubahan morfologi tanaman jambu kristal, Psidium guajava. Pada tumbuhan yang kekurangan unsur hara, daun akan mengerut di ujung dan tulang tampak kuning, bercak merah kecoklatan. Dalam hal ini, daun tua akan berubah warna menjadi kuning, dan di antara urat-urat daun tetap hijau, kemudian secara teratur menguning dengan bercak merah kecoklatan. Pada keadaan ini, tanaman yang kekurangan unsur hara dapat diatasi dengan memenuhi dosis unsur hara yang sesuai. Unsur hara yang dibutuhkan adalah kalium dan magnesium. Firmansyah 2015, kalium dibutuhkan oleh tanaman untuk mendorong pembentukan gula untuk sintesis protein, pembelahan sel pada tanaman, dan untuk perkembangan akar. Ini juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Gejala defisiensi. Klorosis tepi daun pada daun baru yang matang diikuti dengan hangus dan nekrosis intervena dari tepi daun ke pelepah saat defisiensi meningkat. Klorosis pada defisiensi kalium tidak dapat diubah bahkan jika kalium diberikan pada tanaman. Cuyun 2020. Magnesium dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan fungsi enzim tanaman untuk menghasilkan karbohidrat, gula dan lemak serta dalam pengaturan penyerapan nutrisi. Gejala defisiensi, daun yang lebih tua mengalami klorosis di antara pembuluh darah, sering dikenal dengan klorosis intervenal. Pada defisiensi yang parah, laju pertumbuhan tanaman turun, ukuran daun berkurang, dan daun bagian bawah rontok. Cuyun 2020. Gejala defisiensi Mg tampak pada daun tampak seperti luka bakar yang dimulai dari tepi daun kemudian berpindah ke bagian tengah daun. Gejala awal dimulai dengan munculnya warna ungu pada tepi daun kemudian mengering. Gejalanya dimulai dari daun tua, kemudian diikuti daun muda. Gejala kahatmang ini lama-kelamaan dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Sedangkan gejala kahatka, kalium, terlihat pada daun tua, nekrosis ringan pada tepi daun berwarna kuning agak merah. Gejalanya hampir sama dengan defisiensi Mg, tetapi tidak separah defisiensi Mg. Banati N. Supriyanto 2014. Cara penanggulan. Kekurangan hara kalium juga mengakibatkan pertumbuhan batang dan cabang menjadi lebih lambat dengan kualitas pertumbuhan yang jelek sehingga tanaman mudah rebah. Penambahan pupuk kalium mutlak dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut di atas. Pupuk kol, kalium klorid, atau juga dikenal dengan nama pupuk MOP, muriate of potash, adalah pupuk kalium tunggal yang paling populer dengan kandungan K2O sekitar 60% dan klorin sekitar 35%. Pupuk SOP, sulfate of potash, atau pupuk siket dengan kandungan kalium 50% dan sulfur berkadar 17%, pupuk kombinasi NPK 10, 20, 40, kandungan kalium sebanyak 40%, lebih tinggi dibanding kandungan fosfat yang 20% maupun nitrogen yang berjumlah 10%, misalnya. Kemudian pupuk MKP, monokalium fosfat, dan DKP, double kalium fosfate. Pemupukan melalui tanah dan daun dengan garam magnesium, seperti kiserit, MgS04, dapat digunakan 0,5 MgS04 untuk menyemprot tanaman.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.